Gara-gara yang semalam, paginya aku beneran serba nggak enak sama Bu Darmi. Apalagi aku sadar, kalau yang semalam itu bukan hanya sekadar mimpi manis semata. Semalam adalah kenyataan, sebuah pengalaman hidup, pertama kalinya bagiku. Untuk pertama kalinya, aku mengkhianati istriku, bukan dengan wanita lain yang jauh, tapi bersama Bu Darmi, ibu mertua sendiri. Aku jelas merasa bersalah, berdosa, dan ada penyesalan yang terpantik di dalam dada. Namun, ada api kecil juga yang mulai nyala. Bara itu seperti tak bisa kembali padam. Setelah apa yang aku lalui bersamanya semalam, seolah aku ingin mengulangi. Ini bukan soal cinta dan pengkhianatan, bukan soal rasa dan ambisi untuk memiliki. Ini semua lebih dari sekadar yang itu. Gerakan lembutnya, suara lirihnya, dan saat dia merengek manja meminta aku untuk tetap meneruskan. Semua itu bagai kesatuan yang tak mudah untuk kulupakan. Dulu, aku sama sekali tak pernah percaya pada cerita sahabatku. Katanya, wanita yang jauh lebih matang dan berusia itu luar biasa. Dan, setelah yang semalam, aku jadi percaya bahwa usia bukan hanya sekadar deretan angka, itu adalah jejak panjang pengalaman. Aku juga mulai percaya akan cerita sahabat yang dulu pernah kuanggap palsu. Semua itu karena Bu Darmi, ibu kandung dari istriku. Semalam salahku juga, yang kembali usil dengan kebiasaan lamaku sejak muda dulu. Aku juga heran sama diriku. Walau aku udah punya istri yang cantik dan langsing, namun tetap saja tak bisa ninggalin kebiasaanku. Apalagi, sejak pernikahan kami menginjak usia ke-6, dan kami sudah dikaruniai 2 orang anak, istriku mulai kayak ogah-ogahan. Walau kami pasangan yang serasi, dan rumah tangga kami terkesan harmonis dari luar, tapi sebenarnya mulai rapuh di dalam. Keluarga kecil kami hangat dan bahagia di mata orang, namun malam-malam yang kami lewati, lebih sering dingin dan hambar. Istriku seringkali menolak ajakanku, nggak seperti dulu lagi. Alasannya, pasti kalau nggak capek, anak-anak belum pada tidur. Giliran aku sabar menunggu sampai anak-anak kami pada tidur, istriku malah udah mendengkur juga, dan pasti nggak mau lagi. Namun, sebagai suami dan ayah yang baik, aku harus bisa bersabar, aku nggak mungkin juga egois dan memaksakan semua inginku. Hingga akhirnya, kebiasaan lamaku kambuh kembali, kalau istri nggak bisa menemaniku, aku melaksanakan sendiri dengan caraku. Dan, semua kisahku pun mulai terukir. Ketika Pak Bambang, ayah mertuaku lebih dulu tutup usia karena komplikasi dan gula. Pak Bambang meninggal di usia 58 tahun, meninggalkan Bu Darmi, istrinya yang berusia 52 tahun, namun masih menarik. Sejak ibunya ditinggal mati mendiang ayahnya, istriku pun meminta Bu Darmi untuk pindah ke kota dan tinggal bersama kami. Awalnya semua biasa saja. Malah suasana rumah semakin ramai dan anak-anak juga senang karena ada neneknya menemani. Namun setelah setahun kemudian, semua berubah. Rasa hormatku pada beliau mulai berubah jadi perasaan ingin yang aneh itu. Hingga yang semalam pun terjadi, tanpa pernah aku sangka. Sama sekali tidak ada rencana, namun semuanya begitu nyata. Semalam aku pulang dari kantor jam 11 malam, setelah mengikuti rapat akhir tahun perusahaan, badan capek, lumayan lelah. Tapi semangatku seperti kembali bangkit dan bangun. Ketika aku masuk ke rumah, rasanya seperti kembali tegak di pagi hari. Anak-anakku, Cika dan Dito sudah lelap karena besok harus sekolah pagi, dan istriku sudah jelas mendengkur juga. Istriku seorang guru SD, jadi hidupnya selalu disiplin. Jam 10 malam paling telat dia tidurnya, dan pasti bangun lebih pagi. Kalau sudah begitu, impianku tentang kehangatan, tentang kasih sayang, dan buayan ranjang, seketika jadi pupus. Walau anak-anak sudah tidur, tapi mana mau istriku dibangunkan tengah malam, hanya karena aku menginginkannya seperti itu. Bisa-bisa bukannya kemesraan yang kudapatkan, tapi omelan kesal dan bisa juga jadi pertengkaran yang berkepanjangan. Malam itu semua lampu sudah padam, hanya tersisa lampu teras depan yang menyala. Aku sudah siap menelan kecewa. Sebab,
Sudah lebih dari sebulan tak pernah dapat kesempatan, terlebih, di saat ada kesempatan, istriku malah berhalangan. Namun, semalam semuanya berubah saat aku melangkah pelan masuk ke dalam rumah, aku melihatnya di ruang tengah. Bu Darmi, ibu mertuaku, ibu kandung dari istriku, wanita berusia setengah baya itu, tertidur lelap di atas matras depan TV. Biasanya juga sering seperti itu. Mungkin beliau menonton sinetron malam, hingga tak sadar ketiduran di matras depan televisi. Tapi, semalam beda banget. Bukan hanya karena gaun tidur yang agak tersingkap, namun juga batinku yang sedang hampa. Usianya sudah kepala 5, namun pesona yang ada padanya sungguh tak mudah diabaikan begitu saja, masih amat alami. Wajahnya mirip dengan istriku, anaknya sendiri, tapi perawakannya jauh berbeda. Beliau tidak langsing seperti istriku. Tapi, tidak juga bisa disebut gendut. Menurutku beliau itu, lembut, padat berisi, dengan kulit putih, yang masih kencang. Awalnya aku biarkan saja Bu Darmi tidur di sana. Entar kalau kubangunkan untuk pindah, beliau biasanya malah nggak bisa tidur lagi. Jadi, aku melangkah pelan ke kamar mengambil baju ganti, sebelum akhirnya aku melangkah ke kamar mandi untuk mandi. Walau sudah larut malam, aku tetap mandi, bukan hanya agar lebih segar dan bisa tidur, tapi juga agar semua rasa inginku luntur. Kuguyur kepalaku sampai kaki, biarkan dingin malam meredakan ambisiku yang sedang sangat merindu pelukan istriku. Akan tetapi, bukannya pergi jauh, rasa ingin itu malah makin menghampiri. Aku jadi ingin melaksanakan kebiasaan lamaku lagi. Hingga akhirnya, aku lawan saja dengan buru keramas dan menyelesaikan mandi. Kemudian bersalin kaos dan sarung saja. Usiaku sudah genap 32 tahun dan istriku 30 tahun. Di usia ini sebenarnya aku sudah cukup matang dan bijaksana dalam sikap. Apalagi, sudah ada Cika dan Dito yang kini sudah duduk di kelas 2 dan 3 sekolah dasar, malu rasanya jika aku terus bersikap egois. Yang terakhir bulan lalu, istriku juga bilang padaku, kalau kami nggak mungkin bisa rutin melaksanakan kewajiban kayak dulu. Kata dia, sudah harus fokus mikirin hal lain, membesarkan anak, dan bekerja cari nafkah demi pendidikan dan masa depan anak. Biasanya juga, jika rasa ingin itu datang dan aku tak punya tempat pelarian, aku akan segera ambil air wudhu, menegakkan sholat. Namun, semalam semua jadi berbeda. Aku sudah bersalin kaos dan sarung, juga sudah menyiapkan sajadah untuk 2 rakaat. Akan tetapi, jiwaku masih gundah, dadaku mulai bergemuruh, bukan dengan getaran doa seusai sholat malam yang khusyuk. Tapi, karena bayangan Bu Darmi kembali melintas di pelupuk mataku, tidurnya yang nyenyak, dan ujung daster yang tersingkap. Aku tercenung dalam hening, namun dadaku mulai sesak, malaikat putih seolah sedang berjuang melawan setan hitam di otakku. Kulipat sejadah dan menaruhnya di atas meja rias istri di kamar kami. Harusnya aku langsung rebah dan tidur di samping istriku. Harusnya aku mengikhlaskan malam itu berlalu, walau ada setumpuk kecewa yang harus kupendam dan kutelan sendirian. Apalagi, jam sudah menunjuk angka pukul 1 lebih sedikit, tapi, entah kenapa ada sesuatu pada diriku yang semakin tak bisa kukendali. Semakin ku coba memejamkan mata, makin rasanya hal itu bangun dan berdiri, seperti ingin lari di waktu pagi hari yang cerah. Makin ku tepis bayangan Bu Darmi dengan semua pesona indahnya, makin lemah tenaga malaikat putih oleh setan hitam. Hingga akhirnya, kaki nekatku kembali melangkah keluar kamar. Aku ke dapur membuat teh hangat biar lebih tenang. Lumayan lama aku membeku di dapur. Walau teh hangat sudah jadi, dari sana aku bisa melihat cukup jelas ke ruang tengah itu. Rasanya perang di batinku makin jadi dan berkecamuk ribut sendiri. Dan, aku tak bisa lagi menahan diri tidak melangkah. Sampai akhirnya, gara-gara yang semalam itu, aku beneran malu dan jadi serba salah jika bertemu Bu Darmi, ibu mertuaku itu. Jarum jam terus bergerak. Sudah jam 2 dini hari tepat, ketika teh hangat di tanganku kandas tanpa sisa kuhabiskan di sofa. Pandanganku masih lekat, Bu Darmi masih sangat lelap dalam mimpi, wajahnya lembut, dan senyumnya tipis menghiasi bibir indah. Nafasnya tenang,
Tapi tiap tarikannya membuat dadanya bergerak pelan, sementara dadaku semakin bergejolak. Kain spray matras berantakan di ujung bawah, terbawa tarikan satu kakinya yang menekuk, membuat daster kian tersingkap. Dalam hatiku berkata, betapa beruntungnya mendiang Pak Bambang yang bisa memiliki istri, wanita sempurna seperti Bu Darmi. Dan, entah kenapa hayalanku mulai terpacu, bersama dengan kebiasaan lamaku, di mana sofa dan matras hampir tak berjarak. Aku menyebut namanya lirih, seperti hanya untuk diriku sendiri, sementara imajinasiku mulai bermain dengan pikiran sendiri. Bu Darmi, ibu mertuaku memang jauh beda dengan putrinya, istriku, beliau hanya ibu rumah tangga biasa, wanita desa, kalem. Pembawaannya sederhana, gaya bicaranya pun lembut bersahaja, dan sorot matanya selalu bisa meneduhkan lawan bicara. Selama setahun tinggal bersama kami, beliau selalu bisa membuat suasana rumah ini menjadi lebih hangat dari biasanya. Dia selalu menjadi penengah yang bijak ketika aku dan istri terlibat pertengkaran, atau Cika dan Dito yang gak akur. Ia juga yang menggantikan peran istriku, menyiapkan sarapan pagi, dan juga membuatkan aku teh atau kopi di sore hari. Beberapa kali, aku juga pernah berbincang akrab berdua bersamanya, bahkan pernah kugoda dan menanyakan pada beliau. Ibu masih sangat cantik, apa ibu nggak pernah kepikiran untuk mencari pengganti almarhum bapak, tanyaku padanya. Bu Darmi hanya tersenyum, katanya, dia nggak kepikiran untuk muda kembali, dia ingin menghabiskan waktu untuk kami saja. Mending ibu ngurusin anak dan cucu, biar nanti bisa ketemu sama mendiang ayah mertuamu di surga saja, balasnya lembut. Setahun ini aku memang sangat akrab dan dekat dengan ibu mertuaku. Malah aku sudah menganggapnya pengganti ibuku. Soalnya, sejak kecil aku ini yatim piatu yang diasuh dan dibesarkan oleh paman dan bibiku. Beliau kuanggap sebagai sosok ibuku. Tapi anehnya, semalam semuanya berubah. Aku tak lagi melihatnya sebagai ibu atau mertua, akan tetapi sebagai seorang wanita. Wanita yang kecantikannya tetap anggun di usia setengah baya. Wanita yang pasti rapuh karena sudah terlalu lama hidup sendiri. Dan, jantungku makin berdegup lebih kencang dari biasanya, tatkala suara Bu Darmi terdengar lirih, "Pak, Ibu, kangen." Tubuhnya bergerak pelan, menggeliat lembut seperti sedang larut dalam mimpi indah, bertemu dengan mendiang suami. Semuanya seperti mendorong keberanianku, yang perlahan turun dari sofa. Lalu, saat aku rebah di sampingnya, dunia jadi gelap, tak pernah kubayangkan dalam hidupku. Kalau semalam aku sudah sangat berani, sampai seperti itu terhadap ibu mertuaku, hingga akhirnya, paginya aku beneran malu dan jadi serba salah jika bertemu dengan Bu Darmi, ibu kandung dari istriku sendiri itu. Keesokan paginya, aku bangun kesiangan, sudah jam 10 pagi, istri sudah berangkat kerja, sekalian nganter anak ke sekolahnya. Karena kemarin habis lembur dan rapat akhir tahun, hari itu aku jadi boleh libur. Lagian, semua laporan kantor sudah kuselesaikan. Suara Bu Darmi, ku dengar di dapur, sambil masak dan menggoreng ikan bawal. Beliau bersenandung lagu romansa era 80-an. Aku bangkit dari pembaringan, termenung sebentar akan apa yang sudah terjadi semalam, berharap semua itu hanya mimpi. Namun, saat aku muncul di ambang pintu dapur, segalanya kembali berubah. Aku jadi sadar kalau yang semalam itu kenyataan. "Kesiangan ya Mas, maaf ya, pasti kamu kecapean karena yang semalam," suara Bu Darmi menyapaku, terdengar lebih kalem. Batinku serasa sejuk diguyur embun pagi, walau sejatinya aku kesiangan, bukan hanya karena cara dia menyapaku yang berbeda. Tapi karena penampilannya pagi itu, dia kelihatan lebih bercahaya, mengenakan daster pendek rumahan, warna biru muda. Tak seperti biasanya, Bu Darmi tak memakai hijab panjangnya, rambutnya ikal sebahu diikat santai, nampak masih cukup lembab. "Nih, sarapan dulu Mas." Kamu itu, gara-gara semalam, Ibu sampai harus repot keramaskan paginya Mas," katanya. Kulihat ada rona berbeda di wajahnya, senyumnya tetap ramah, tapi pipinya merona, antara malu, antara menggoda. Aku menarik nafas, menarik kursi kayu dan duduk menghadap meja makan.
Bu Darmi meletakkan sepiring nasi hangat dan ikannya. Makasih Bu, Ibu nggak sarapan sekalian? Iya, saya sengaja bangun siang karena hari ini saya libur Bu, balasku. Aku tak kalah canggung. Wajahku hangat setiap kali kami saling bertemu pandang. Ada nuansa yang menggantung di dapur. Beliau tersenyum simpul, mengambil piring untuknya lalu duduk di kursi kayu di dekatku. Ada jeda beberapa detik sebelum ia bicara, karena yang semalam, kita udah samaan. Pagi ini Ibu maunya kita juga sarapan samaan Mas, bisiknya, makin menggoda. Yah, aku hanya tertawa kikuk, kukira beliau bakalan marah padaku, tapi nyatanya beliau sama sekali tak mempermasalahkannya. Maaf Bu, saya beneran gak sengaja, kataku. Anggap saja cuma mimpi Mas. Balasnya, sejak saat itu, hubunganku dengan Bu Darmi tak lagi sama. Kedekatan kami bukan lagi sekadar menantu dan ibu mertuanya. Pagi itu, setelah sarapan bersama, kami pun melanjutkan obrolan tentang yang semalam, di dapur, diwarnai aroma masakannya. Aku jadi teringat akan ucapan sahabatku, wanita setengah baya yang lebih matang dan berusia, memang rasanya luar biasa. Bu Darmi membereskan piring sisa sarapan, membawanya ke wastafel dan ia berdiri mulai mencuci semua perabotannya. Sementara aku masih terpaku menatapnya yang membelakangiku, teh hangat aku seruput, tapi mataku malah tertuju ke sana. Seketika Bu Darmi menoleh sedikit sambil melempar senyum dan tatapan penuh makna. Ucapannya lirih bagai angin pagi, Ibu tahu, kamu tuh sudah lama nggak bisa mendapatkannya dari istrimu Mas. Sekarang terserah kamu deh maunya gimana, dan, pagi itu sekali lagi, malaikat putih dalam batinku dikalahkan bisikan setan hitam yang lama bermain di pikiranku. Entahlah, apakah aku atau Bu Darmi yang salah, tapi yang jelas, semua kesalahan pagi itu terasa sangat benar bagi kami berdua. Jam sudah menunjuk pukul 11.30 siang, ketika kami terpisah, Bu Darmi berlari kecil ke kamar mandi, dan aku masih terkaku. Suara gemericik air terdengar, lalu suaranya sedikit keras sedikit ditahan. Tuh kan Mas, kamu tuh bandel banget deh, katanya. Ada nada tawa lirih di balik suara itu, tapi ada juga khawatirnya, Ibu udah bilang dibuang saja di luar, kok malah di dalam, tanyanya. Aku tersentak, sambil merapikan bajuku, ku jawab dengan nada bergetar, maaf Bu, saya beneran gak sengaja. Bu Darmi sudah berdiri di depan kamar mandi, tangannya mencakar pinggang, senyumnya cemberut manja padaku. Udah telat Mas, kalau nanti Ibu jadi kenapa-kenapa, awas loh ya, katanya. Tapi, lagi-lagi, tak ada nada kesal pada ucapannya. Malah, terdengar seperti menunggu reaksiku, menunggu jawaban apa yang bakal kulontarkan, atas pertanyaan yang rumit itu. Astagfirullah, batinku seketika seperti ditampar kenyataan. Bagaimana kalau karena aku, Bu Darmi sampai, mana mungkin. Usia beliau kan sudah kepala 5, sudah setengah abad, setengah baya, apa ia wanita di usia seperti itu mengandung? Wajah istriku dan kedua anakku Cika dan Dito, seperti melintas cepat dalam benakku, dan, rasa bersalah mulai menghantuiku. Aku tetap berdiri di dekat meja makan, tapi kaki ini seolah tak memijak bumi lagi. Sampai tangan Bu Darmi mencubitku. Udah Mas, nggak usah dipikirin, anggap saja semua ini hanya mimpi, karena Ibu sudah memutuskan menerima Pak Bimo. Ibu sudah menjawab lamarannya, dan Ibu akan menikah dengannya. Nanti malam, Ibu mau bicarakan dengan istrimu, katanya. Bu Darmi tersenyum bahagia, aku pun merasa lega, ternyata, Pak Bimo tetangga kami yang sudah lama menduda, serius. Lelaki berusia 60-an yang sudah pensiun dari Pemda Kabupaten kami, dan sudah lama menduda, ingin meminang ibu mertuaku. Yah, begitulah, akhirnya Bu Darmi bisa kembali hidup bahagia, setelah menikah dengan Pak Bimo dengan acara sederhana, dan, semua rahasia kami tentang yang semalam, bisa tersimpan abadi, dalam janji untuk tidak akan mengulanginya lagi.